Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bid din wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang nama-nama Rasulullah. Yang terakhir dibahas siapa namanya Rasulullah? Hah? Yasin ya? Yasin yang terakhir ya? Yasin kan sudah juga. Yasin belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk nama Rasulullah adalah Yasin. Yasin itu termasuk nama Rasulullah. Tapi Yasin di sini tulisannya itu ya alif sin ya nun, Yasin. Ini juga termasuk nama Rasulullah. Makna Yasin itu apa? Ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Yang pertama, Yasin itu artinya ya insan, wahai manusia. Ada yang berpendapat Yasin itu artinya ya Muhammad, wahai Muhammad. Ada juga pendapat lain yang mengatakan ya rajul, wahai laki-laki. Ada juga yang berpendapat Yasin itu artinya ya sayyidal bashar, wahai pemimpin manusia. Dan intinya di situ satu panggilan yang mulia yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga mempunyai nama Abdullah, Abdullah dan Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Pernah Rasulullah itu disuruh milih sama Allah. Lamma khuyyira baina ayyakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan. Rasulullah pernah disuruh milih sama Allah, engkau wahai Muhammad pengen jadi nabi dan raja atau nabi dan hamba. Kemudian Rasulullah ikhtara ayyakuna nabiyyan abdan. Kemudian Rasulullah memilih, aku ingin jadi nabi dan jadi hamba. Kenapa kok langsung jadi hamba, bukan pengen jadi raja? Karena justru gelar hamba, abdun itu gelar yang sangat mulia. Karena apa? Karena ketika orang merasa bahwa dirinya seorang hamba, maka dia akan taat kepada tuannya. Karenanya waktu itu ketika Rasulullah sedang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah ini disebut di dalam Al-Quran oleh Allah subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Padahal Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, beliau itu sedang berada di derajat yang sangat tinggi. Tapi justru dengan panggilan abdun itu beliau menjadi tinggi. Artinya di sini semakin orang itu merendahkan hatinya, maka semakin tinggi derajatnya. Sebagaimana Rasulullah dengan julukan abdunnya, panggilan abdun, hamba, tapi justru beliau dinaikkan Isra Mi'raj. Mi'raj itu simbol bahwa derajat Rasulullah sangat tinggi dengan nama abdun. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullah. Dan barang siapa yang sombong, maka dia akan
diturunkan, dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Makanya Rasulullah itu ketika makan itu juga makannya seperti makannya seorang hamba, makannya di bawah. Jadi Rasulullah itu walaupun termasuk Nabi dan Rasul yang paling mulia, tapi beliau itu sehari-harinya biasa-biasa, sama seperti orang biasa. Tidak kemudian walaupun jadi Nabi dan Rasul yang paling mulia kemudian semuanya serba mewah, tidak. Makannya biasa, bajunya biasa, dan bahkan cara duduknya itu juga biasa. Rasulullah kalau duduk itu seperti duduknya orang kayak sholat itu, begini, kayak di film-film di keraton kerajaan kan biasanya duduknya begini. Rasulullah kalau duduk begini. Pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya itu, agak sedikit protes. Rasulullah, engkau ini orang mulia, Nabi yang mulia, kenapa duduknya duduk seperti itu? Beliau menjawab, ana abdun ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini adalah hamba, maka aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Ketika makan juga di bawah. Ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita, walaupun kita itu menjadi orang mulia, kita biasa-biasa itu hal yang wajar. Kadang kan kalau ada orang sudah misalkan punya status sosial yang tinggi, bergaul sama orang biasa juga sudah tidak mau. Makan makanan yang murah-murahan, tidak mau. Gengsi. Naik sepeda motor, tidak mau. Gengsi. Harus naik mobil. Rasulullah itu biasa. Ini agar kita tidak terlalu mengkultuskan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berpesan dalam sebuah hadisnya, la tatruni kama atrotin nasara Isa. Jangan melebih-lebihkan aku, jangan terlalu mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Itu karena mereka orang-orang Nasrani itu saking meninggikan derajat Nabi Isa sampai mengatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Tapi Rasulullah karena perilakunya itu seperti itu, sehari-harinya seperti itu, berperilaku seperti hamba, maka tidak ada satupun orang yang menuhankan Rasulullah, tidak ada. Dan ini kadang-kadang dipakai dalil dari kelompok sebelah itu, kita jangan terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi, jangan terlalu berlebihan untuk bersyair kepada Nabi. Yang tidak boleh itu sebagaimana hadisnya ini, ketika menjatuhkan kita menjadi orang yang berlebih-lebihan sampai mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nasrani, orang Nasrani kepada Nabi Isa. Itu yang tidak boleh. Kita memuji kan biasa-biasa, tidak sampai mengkultuskan Nabi itu adalah seorang Tuhan, kan juga tidak. Belum pernah ada yang mengkultuskan Nabi seorang Tuhan, belum ada. Abdullah, nama Nabi itu Abdullah. Ada di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan Abdullah. Satu contoh di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, yang dimaksud hambaku adalah Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih. Ini Allah berfirman kepada mereka yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, sehingga Allah menantang kepada mereka, fa'tu bi suratin min mislih. Buatlah satu surat saja kalau kalian memang bisa, penyair-penyair Arab itu. Kemudian Allah memastikan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa. Apa itu ayatnya itu? Fa illam taf'alu ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Benar? Fa illam taf'alu, jika kalian mau melakukan tapi tidak mungkin bisa melakukan, kata Allah. Akhirnya mereka buat surat namanya Al-Fil kalau tidak salah. Itu pun nilai sastranya sangat rendah sekali. Mereka kan masih ragu apakah Al-Quran ini buatan Muhammad, apa buatan manusia, apa buatan Allah.
karena dari segi bahasa sastranya sangat tinggi. Kenyataannya mereka tidak bisa. Al-fil, wa ma adraka mal fil, apa itu? Pokoknya ada contohnya itu. Gajah, apa yang ada di dalam gajah? Nah, itu dari orang-orang Arab yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Dan Rasulullah kenapa dinamakan Abdullah, juga mempunyai nama Abdullah? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini biasanya sering dipakai seorang wali biasanya. Biasanya misalkan kita ketemu sama orang misterius, tiba-tiba nolong kita, atau tiba-tiba ada hal yang aneh, coba tanya, namanya siapa? Pasti salah satu dari dua itu, Abdullah, Abdurrahman. Itu sebenarnya mereka namanya bukan itu. Karena Abdullah kan namanya hamba Allah, Abdurrahman juga sama, hambanya Allah yang Ar-Rahman. Sebenarnya tidak itu namanya itu. Ini pernah diceritakan oleh kiai saya waktu umroh di Mekah itu. Beliau itu waktu itu pakai kursi roda karena tidak kuat jalan. Waktu itu tiba-tiba ada yang bantu dorongkan kursi roda sampai 7 kali putaran. Dan setelah itu kemudian ditanya, kamu siapa namanya? Abdullah. Setelah dijawab Abdullah, kiai saya itu noleh ke kanan atau ke kiri kalau tidak salah, tiba-tiba sudah ada. Jadi biasanya wali-wali rijalillah, wali rijalillah itu yang memang dia berkeliling kemana-mana untuk menolong manusia. Itu biasanya kalau ditanya itu Abdullah. Tapi bukan yang ada di film apa itu? Ketika Cinta Bertasbih ya. Film apa itu? Kamu siapa namanya? Abdullah. Iya, KCB itu ya. Kecewa berat itu. KCB itu singkatan kecewa berat. Abdullah. Rasulullah nama lainnya adalah Abdullah. Wa khatimal anbiya, dan penutup para nabi. Wa qala al-Qustulani fil mawahibi wal bajuri fi hasyati syama'il. Dzakara sahibu kitab Syauqul Arus wa Unsun Nufus wa huwa Husain bin Muhammad ad-Damaghani naqlan an Ka'bil Ahbar annahu qala. Ini nama nabi yang lain. Ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil jannah. Rasulullah itu kalau di dalam penduduk surga itu lebih terkenal namanya dengan Abdul Karim. Jadi nanti ketika di surga Rasulullah itu dipanggil Abdul Karim. Makanya bagus kalau nanti punya anak namakan Abdul Karim. Apa artinya Karim? Mulia. Kenapa dipanggil Abdul Karim? Karena Rasulullah yang bisa mengantarkan mereka umat-umat, termasuk umatnya sendiri dan umat-umat terdahulu bisa masuk surga. Sehingga mereka menjadi mulia sebab dibantu oleh Rasulullah. Dibantu kemana? Untuk bisa masuk surga. Surga itu ada 3 kriteria. Mala ainun ro'at, mata ini tidak pernah melihat. Wala udunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar. Wala khotoro ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Itu ciri-ciri surga. Jadi yang dijelaskan itu ya sesuai dengan bayangan kita saja. Cuma kenyataannya tidak seperti itu. Dan mungkin kita tidak akan membayangkan seperti yang di dunia ini. Misalkan kita di dunia membayangkan makanan enak itu misalkan kayak sate, gulai, apalagi. Di sana mungkin kita tidak sampai mikir ke sana karena ada yang jauh lebih enak daripada itu. Dan kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Namanya saja tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, bentuknya juga tidak pernah kita lihat, dan juga tidak pernah terpikirkan di dalam hati kita. Di surga itu Rasulullah terkenal dengan panggilan Abdul Karim. Wa inda ahlin nar, kalau di penduduk neraka Rasulullah itu dikenal dengan Abdul Jabbar. Ya Jabbar, ya Kohar, itu semboyannya.
Oke, Khalil Bangkalan. Kenapa dipanggil Abdul Jabbar? Apa Jabbar artinya? Jabbar artinya apa? Memaksa. Kenapa kalau dijuluki Abdul Jabbar? Berarti hamba yang memaksa kan? Karena Rasulullah itu sudah tidak mau menolong mereka yang memang tidak mau mengikuti Nabi. Contohnya siapa? Ya, orang-orang kafir dan orang yang memang tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga mereka dikekalkan di dalam neraka. Sehingga di neraka Rasulullah itu dipanggil dengan Abdul Jabbar. Wa inda ahlil arsy, dan di kalangan penduduk arsy. Siapa penduduk arsy? Malaikat. Rasulullah lebih dikenal dengan panggilan Abdul Hamid. Apa Abdul Hamid? Terpuji. Yang terpuji. Hamdun, Hamid, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, itu sama semua itu artinya. Kenapa dipanggil Abdul Hamid? Lihamdihi ala isra'ihi ilaihi. Karena penduduk-penduduk yang ada di dalam arsy itu banyak yang memuji Nabi Muhammad ketika beliau sedang Isra dan Mi'raj. Karena sebelum itu belum pernah ada orang yang langsung menghadap kepada Allah. Dan juga mereka memuji kepada Nabi Muhammad karena diberi kesempatan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad, para malaikat penduduk arsy. Maka sebenarnya dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya sebenarnya Nabi Musa itu sebenarnya cuma politik gitu. Nabi Musa itu yang pertama kan Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat berapa? 50 rakaat. 50 apa ya? 50 kali. 50 kali. Kemudian Rasulullah turun kan? Ketemu sama Nabi siapa? Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, kamu dapat perintah apa? Dapat perintah sholat berapa kali? 50 kali. Tidak mungkin kuat. Umat saya saja yang kuat-kuat, yang umurnya panjang-panjang, yang besar-besar orangnya, itu tidak kira kuat itu. Ya, gimana caranya? Ya minta keringanan sama Allah. Akhirnya balik kepada Allah, dikurangi jadi berapa? 45. Dikurangi terus dari 5 sampai 5. Itu sebenarnya dalam satu keterangan disebutkan itu sebenarnya politiknya Nabi Musa itu. Nabi Musa itu karena terlalu menikmati keindahan wajahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun juga habis melihat Allah, maka Nabi Musa ini banyak alasan itu. Sudah balik lagi gitu. Padahal sebenarnya pengen menikmati keindahan wajah Nabi Muhammad, yang wajahnya Nabi Muhammad itu melihat langsung kepada Allah, kepada zatnya Allah. Nah, itu dalam satu keterangan seperti itu. Ya semuanya itu ada hikmahnya pastinya. Bukan Nabi Musa itu memanfaatkan Nabi Muhammad, tapi memanfaatkan itu hal yang baik begitu. Jadi akhirnya jadi 5. Sampai ketika sudah 5 itu kayaknya juga tidak kuat umatmu itu. Kata Rasulullah, sudah saya malu mau minta keringanan lagi sama Allah. Sudah saya malu gitu. Akhirnya dari 5 itu kita diberi keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 5 dikali 10 berapa? 50. Kita sangat bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena 5 itu sama dengan 50. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya benar-benar 50 itu. Oh, 5 kali saja sehari semalam itu ya kadang-kadang ya masih bolong-bolong, kadang ada yang tidak sholat. Yang penting kan kita kalau punya keluarga ya diingatkan untuk sholat. Saya pernah suatu hari janjian sama anak-anak muda di Arak-Arak Bondowoso.
Waktu itu saya bikin konten video yang belum diupload sampai sekarang. Sudah diedit tapi belum diupload. Ngobrol biasa sama anak-anak muda. Ada yang wartawan, ada yang jurnalis, ada yang perantauan. Saya yang jadi narasumbernya. Sudah ready tapi belum saya upload. Insya Allah hari ini mungkin saya upload. Itu waktu itu ya, saya waktunya adzan duhur waktu itu. Ya saya sholat. Pokoknya saya mencontohkan kepada mereka. Mereka tidak sholat, urusan mereka itu. Yang penting saya bilang saya mau sholat gitu. Ini kan juga bagian dari ngajak. Cuma kalau kita misalkan langsung ayo sholat, ini kan terkesan seperti menggurui. Yang penting mereka tahu bahwa saya ini orang sibuk yang waktu itu juga lagi buat konten video. Saya tetap sholat di situ. Urusan mereka tidak sholat, yang penting saya mengajarkan dengan haliyah saya, dengan perilaku saya sholat. Itu udah bisa dipikirkan kalau seandainya 50 kali itu kayak apa orang itu, banyak dosanya itu. Makanya diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, dulu itu pernah ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Perempuan ini menangis-nangis di hadapan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada perempuan ini, "Ada apa kamu kok nangis, kok datang ke sini?" "Wahai Nabi, aku sudah melakukan dosa yang sangat besar." "Apa dosamu?" "Aku telah berzina dan aku setelah itu melahirkan anak dan aku bunuh anak itu," kata perempuan itu. Apa reaksinya Nabi Musa? "Sudah, kamu sekarang keluar. Takut ada api yang turun dari langit mengenai kita yang ada di sini. Sudah, kamu sekarang keluar." Diusir sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, itu kenapa kamu usir? Itu kan dia sudah menyesal, ingin bertaubat dan memohon kepadamu agar diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa kamu kok usir itu perempuan itu? Apakah kamu tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari yang dilakukan perempuan itu?" Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa itu? Kok sampai ada dosa yang lebih besar daripada berzina dan juga membunuh?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja." Dan memang sengaja tidak mau sholat, itu dosanya lebih besar. Tapi perlu dipahami, kadang-kadang orang itu salah paham, menangkap satu cerita yang tidak ditanyakan kepada ahlinya. "Oh, berarti zina itu dosanya kecil ya?" "Oh, gondolmu kecil." Besar, dosanya besar. Tetap sama-sama besar. Cuma orang tidak sholat itu kan sama dengan dia itu tidak taat sama perintah Allah. Padahal sholat itu inti dari agama, itu ya sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Sebagaimana bangunan, dia tidak akan kuat kalau tidak ada tiangnya, bahkan bisa roboh. Agama itu akan roboh. Pokok orang tidak sholat, ruwet hidupnya, berantakan, betul. Walaupun uangnya banyak, sudah tidak kira bahagia, tidak sholat. Dan betul-betul harus hati-hati di dalam rumah kita, jangan sampai ada orang yang tidak sholat. Pasti akan berakibat kepada yang lain. Sering tangkar lah, sering kehilangan uang lah, sering ini, sering itu. Ya tidak sholat. Tidak sholat. Padahal sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan yang bagaimanapun. Sakit sekeras apapun, separah apapun, tetap wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Sebisanya. Tidak ada ibadah yang seperti sholat. Puasa, tidak mampu. Tidak puasa. Haji, tidak mampu. Ya tidak usah haji. Apa ibadah-ibadah yang lain itu? Zakat, tidak mampu. Ya harus zakat. Tapi kalau sholat, pokok dia itu tidak masuk dalam 3 kategori ini, maka dia tetap wajib sholat.
Orang yang tidak wajib sholat itu dia anak kecil. Ya, anak kecil. Kalau pengen tidak sholat ya balik kecil lagi. Anak kecil. Kemudian orang gila. Kalau pengen tidak sholat ya jadi gila. Orang yang sudah mati. Ini cuma yang tidak wajib sholat. Yang lain ya wajib sholat semua. Semuanya wajib sholat. Maka di sini di kalangan penduduk Arsy dipanggil Abdul Hamid. Wa inda sa'iril malaikati, dan di kalangan penduduk malaikat yang lain selain penduduk Arsy itu dipanggil Abdul Majid. Apa artinya Majid? Mengagungkan. Majid itu agung. Kenapa dipanggil Abdul Majid? Karena malaikat selain yang ada di penduduk Arsy itu semuanya mengagungkan Allah dan juga mengagungkan kepada Rasulullah. Semuanya mengagungkan. Makanya Rasulullah itu dipanggil Abdul Majid. Bagus itu namanya Abdul Majid. Wa indal anbiya, kalau di kalangan para nabi, Rasulullah itu dipanggil Abdul Wahhab. Sama seperti namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu kalau tidak karena jasa-jasa beliau, sekarang makam Rasulullah sudah tidak ada, sudah ditutup itu. Kenapa dipanggil Abdul Wahab? Wahab itu sebuah pemberian. Karena li'anna Allah Ta'ala wahabahum an-nubuwata wal ayatil bayyinat. Karena Allah memberikan sebuah anugerah berupa kenabian dan tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu sangat nyata yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Termasuk juga ditinggikan derajatnya dan seterusnya. Wa inda syayatin, kalau di kalangan setan-setan, Rasulullah dipanggil apa? Lebih dikenal dengan nama siapa? Abdul Qahhar. Ya, kalau ketemu sama setan, kamu siapa namanya? Saya Abdul Qahhar. Tapi harus yakin dan mantap. Tidak yakin, tidak mantap, dimakan sama setan ya. Qahhar itu artinya apa? Qahhar itu hampir sama dengan Jabbar itu. Ya, memaksa. Karena Rasulullah itu akan memaksa kepada setan-setan untuk tunduk kepada beliau dengan diutusnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul, dan mencegah mereka untuk mendengarkan hal-hal yang tidak semestinya didengarkan. Karena dulu itu setan suka mencuri-curi berita yang didengar dari malaikat kemudian dibocorkan kepada manusia. Setan memang seperti itu, suka nguping. Jadi cari kabar ya kayak apa ya, kayak di TV-TV itu suka cari-cari kabar itu yang masih samar-samar kemudian disebarkan. Itu memang pekerjaannya setan itu. Makanya sebenarnya yang tahu masa depan itu kalau orangnya bukan orang soleh itu biasanya dibisiki sama setan. Setan tuh ini nguping dari langit, cari sedikit-sedikit, terdengar sedikit-sedikit. Oh, itu nanti orang ini akan mati beberapa hari lagi. Yang ngomong dukun, bukan orang soleh. Itu biasanya setan itu, ngintip-ngintip dan nguping dari langit itu. Tapi tidak jelas. Begitu langsung percaya. Wa indal jin, dan di kalangan penduduk jin, Rasulullah lebih dikenal dengan nama Abdurrahim. Abdurrahim. Saya kemarin baca satu keterangan yang sangat menarik bahwa, tapi di sini kemungkinan tidak ada ya yang buang hajat di sungai atau di laut ya. Iya, buang hajat di sungai atau di laut tidak ada ya di sini ya. Yang di sini maksud saya. Kemarin saya membaca satu keterangan yang cukup menarik, bahwasanya makruh hukumnya buang hajat
di air yang diam atau air yang mengalir pada waktu malam hari. Pada waktu malam hari disebutkan di dalam kitab itu. Kenapa? Karena laut pokoknya yang berhubungan dengan air itu markasnya jin. Terutama pada malam hari mereka lagi rapat gitu. Lagi arisan. Makanya hati-hati kalau pas malam-malam buang hajat di laut atau di sungai, itu bisa-bisa ketempelan sama jin. Hukumnya makruh itu kalau malam-malam itu. Jadi sebenarnya jin itu paling banyak ya di laut. Lebih banyak di laut atau sungai atau danau daripada di darat. Lebih banyak di sana. Markasnya itu di laut itu, jin-jin itu. Makanya hati-hati kalau malam-malam jangan ke laut. Apalagi tidak sholat, apalagi pikirannya kosong, apalagi ngelamun, alamat itu banyak dimasuki oleh jin. Hukumnya makruh. Dikasih tahu itu yang rumahnya dekat-dekat sungai sama dekat laut, kalau buang hajat itu jangan malam-malam. Ya kalau terpaksa ya banyak doa, takut nanti diikuti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa mau masuk WC itu. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya di jeding itu memang banyak setannya. Jangan lama-lama kalau di jeding itu. Khawatir terlalu akrab dengan setan. Kalau di kalangan penduduk jin, Rasulullah lebih dikenal dengan panggilan Abdurrahim. Kenapa dipanggil dengan Abdurrahim? Li'annahu rahimahum birisalatih. Karena Rasulullah itu bisa memberikan kasih sayang kepada mereka, para penduduk jin, dengan risalahnya, dengan diutusnya Rasulullah menjadi Rasul. Dan Rasulullah tidak membebani mereka dengan amal-amal yang berat. Kalau dulu jin-jin terdahulu seperti cerita yang ada pada Nabi Musa, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Nabi Sulaiman dulu itu memerintahkan bala tentaranya termasuk jin yang menjadi umatnya itu untuk membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besar seperti kolam-kolam dan periuk yang semuanya itu sangat besar. Jadi pekerjaan mereka dulu jin-jin itu sangat berat sekali. Dan Rasulullah datang untuk menebar kasih sayang kepada jin, sehingga tugasnya jin itu tidak berat sama seperti jin-jin yang pada masa dahulu. Jin itu ya ibadahnya sama seperti kita. Jin itu juga wajib sholat, wajib zakat. Tidak tahu zakat di sana itu kepada siapa. Yang pasti kewajibannya sama seperti kita, sama persis seperti kita. Agamanya juga di kalangan penduduk jin juga sama. Saya beberapa kali menjumpai, saya tanya kalau ada orang kesurupan, kamu agamanya apa? Kristen. Kamu agamanya apa? Hindu. Kamu agamanya apa? Konghucu. Dan bahkan aliran-aliran pun sama. Pernah ada yang masuk ke tubuhnya orang gitu, kamu apa akidahnya? Saya Salafi, saya Wahabi. Sama persis seperti yang ada di kalangan kita itu sama itu. Ya mungkin ada yang NU, ada yang Muhammadiyah itu. Kalaupun jinnya itu berpolitik ya mungkin ya macam-macam politiknya itu. Cuma di sana kan tidak ada politik, merebutkan apa? Tidak ada presiden, tidak ada apa. Sama persis jin itu. Dan jin itu bentuknya kecil. Kecil bisa masuk melalui peredaran darah manusia, sehingga satu manusia itu bisa dimasuki lebih dari 1000 jin. Lebih dari 1000 jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena sangat kecil. Tapi ketika jin itu menampakkan diri ya pastinya besar. Tapi itu bukan wujud aslinya, itu sudah berubah wujud. Wujud aslinya itu kita tidak tahu seperti apa.
wa fil jibali, dan di gunung-gunung Rasulullah itu lebih dikenal dengan nama Abdul Khaliq. Abdul Khaliq. Kenapa? Karena Rasulullah itu diciptakan khalaqahu basyaron, sebagai manusia, lakal absyar, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Tidak sama seperti manusia yang lain. Maka di gunung itu Rasulullah lebih dikenal dengan panggilan Abdul Khaliq. Dan masih ada banyak panggilan-panggilan Rasulullah. Kalau di darat itu panggilannya siapa, kalau di laut panggilannya siapa, di kalangan ikan-ikan itu ada panggilannya sendiri, di kalangan binatang berbisa, ya kalau lagi ketemu sama ular itu bilang saja, itu namanya Rasulullah itu Abdul Ghiyas. Abdul Ghiyas. Ya, nanti akan kita jelaskan. Kalau di kalangan binatang buas itu ada lagi Abdus Salam. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Dan di kalangan burung-burung itu lebih dikenal dengan nama Abdul Ghaffar. Kenapa dinamakan semua itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Di dalam Taurat itu disebutkan nama Rasulullah itu Mudhu. Mudhu itu apa? Toba, top itu. Makanya sebenarnya mantap itu dari kata mantoba atau mantaba, orang yang bertaubat. Makanya mantap itu, orang yang banyak bertaubat. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.